Halo teman-teman, welcome to my atelier. Gua Davin dan di sesi kali ini gue mau ngebahas soal social media for artists. Gue mau tanya nih, kalau buat teman-teman sekarang tuh paling sering pakai media sosial apa sih? Mungkin kalau sekarang yang paling banyak itu Instagram kali ya teman-teman. Nah, soal Instagram ini, pernah gak sih teman-teman ngerasa kurang percaya diri di saat teman-teman tuh mau publikasiin karyanya teman-teman di media sosial ini? Biasanya apa sih yang menjadi ketakutan terbesar kalian? Mungkin karena kalian takut karya kalian dinilai atau dijudge sama orang, dan kalian ngerasa bahwa karya itu belum sempurna atau belum cukup bagus. Kalau misalkan kalian merasakan seperti itu, coba deh teman-teman direnungin dulu. Sebenarnya dalam hal apapun, namanya kita kan dalam proses belajar tuh kan nggak langsung sempurna ya, dan proses pembelajaran itu butuh waktu. Nah, jadi soal mulai mempublikasikan karya teman-teman juga sebenarnya tidak harus sampai sempurna dulu ya teman-teman, karena toh nanti dari postingan teman-teman itu orang-orang juga bisa belajar gitu dari mungkin kesalahan-kesalahan yang teman-teman masih lakukan gitu di dalam digital art ini, yang selain teman-teman bisa belajar sesuatu, teman-teman juga bisa ngebagiin pembelajaran yang sama orang-orang di luar sana yang ngelihat karya teman-teman. Selain itu, dari gambar-gambar yang teman-teman posting di sosial media juga orang-orang bisa ngeliat proses teman-teman gimana sih belajar dan mengasah kemampuan teman-teman di dalam digital art ini. Jadi sebenarnya karya yang dipublikasiin itu nggak harus sempurna kok teman-teman. Justru dengan karya kalian yang masih kelihatan prosesnya, masih ada salah-salahnya itu, jadi orang juga jadi bisa lebih relate gitu sama teman-teman, karena kan ya kita kan istilahnya sebagai manusia kan membuat kesalahan gitu ya, dan itu adalah hal yang wajar termasuk dalam proses pembelajaran teman-teman. Jadi nggak usah takut untuk ngepublikasiin karya teman-teman. Di luar itu kan teman-teman juga bisa dapetin kayak mungkin nanti ada yang ngasih saran atau ngasih kritik, jadi bisa juga untuk memperbaiki dan membuat teman-teman jadi lebih mahir di digital art ini. Tapi juga jangan langsung semuanya diserap ya teman-teman, karena biasanya yang bagus itu adalah kritik yang bersifat konstruktif, jadi yang membangun teman-teman dan gak sekedar objektif yang langsung bilang jelek gitu. Tapi nggak tahu gitu teman-teman kesalahannya di mana atau apa yang harus teman-teman perbaiki, fokusnya di mana. Jadi harus teman-teman pilih lagi kira-kira mana nih yang bisa untuk ngembangin lagi kemampuannya teman-teman. Jadi contoh-contohnya nih, kalau untuk di postingan Instagram, teman-teman juga bisa contohnya lihat seperti apa yang diposting oleh Robot Pencil. Nah, di situ kalian bisa lihat bahwa nggak semuanya kok gambar-gambar yang beliau pasang di media sosial di render benar-benar sampai full, sampai benar-benar glowing dan jadi karya yang seperti splash art. Jadi lebih seperti sketsa atau black and white, atau ada juga yang diberikan warna flat.
Tapi selama proses pengerjaannya beliau menikmati proses pembuatan digital art ini. Jadi walaupun mungkin karyanya nggak dirender sampai full, tapi orang-orang bisa lebih relate gitu sama karyanya. Nah, kalau untuk digital artist ini nih, media sosial apa aja sih yang kira-kira bisa kamu pakai dan bisa kamu manfaatin buat atau selama pertumbuhan kamu belajar digital art? Nah, di sini gue punya list-listnya nih. Kalau untuk komunitas sih, kalian bisa pakai kayak DeviantArt, Discord, atau di Line. Nah, kalau yang media-media ini tuh fokusnya lebih di komunitas ya teman-teman. Jadi karena di situ tuh orang-orangnya aktif dan mereka juga sama-sama yang senang di digital art. Jadi teman-teman juga bisa saling memotivasi, saling ngasih saran juga, dan saling mendukung satu sama lain. Nah, berikutnya kalau untuk yang khusus platform komisi, nah teman-teman bisa coba nih di Twitter, Fiverr, atau di DeviantArt juga sama. Karena di DeviantArt juga ada kayak fitur shopnya gitu yang bisa teman-teman pakai buat masang komisi yang teman-teman buka. Kalau untuk di Twitter, teman-teman mungkin bisa pakai hashtag open commission atau artist on Twitter. Kalau di Fiverr itu lebih kayak postingan jasa kali ya teman-teman, karena di situ kan khusus memang orang-orang yang menjual jasa, tidak nggak cuman digital art aja sih teman-teman. Jadi ada banyak juga di situ, ada kayak tato atau ada kayak desain grafis juga. Jadi sih kalau di Fiverr mungkin lebih campur, tapi teman-teman juga tetap bisa pakai untuk komisinya teman-teman. Lalu yang berikutnya, kalau platform untuk yang portofolio nih, khusus portofolio yang teman-teman tuh ngincernya buat nanti arahnya ke audiens yang dari entah itu dari perusahaan atau dari industri game atau industri film atau artis-artis profesional di luar sana. Gak cuma di Indonesia aja teman-teman, tapi internasional sifatnya tuh teman-teman bisa pakai ArtStation. Nah, jadi kalau di sini tuh teman-teman bisa ngedirect karyanya teman-teman, nunjukin karyanya teman-teman tuh khusus ke memang orang-orang yang dari perusahaan-perusahaan gitu, yang nanti bisa mungkin ngerekrut teman-teman kalau mereka tertarik sama karyanya teman-teman. Terus yang berikutnya, kalau untuk merchandise atau misalkan teman-teman mau jual kayak brush atau print atau yang macam-macam, contohnya kayak kaos atau pin, itu teman-teman di sini bisa pakai platformnya namanya Redbubble. Di situ teman-teman bisa nemuin ada juga kayak bikin buat mug, buat handuk, buat banyak banget sih teman-teman bisa diaplikasikan. Teman-teman tinggal pilih aja. Jadi dari satu karya yang teman-teman upload itu bisa diaplikasikan ke berbagai media. Tinggal nanti disesuaikan lagi aja sama teman-teman. Lalu berikutnya ada Gumroad. Nah, kalau di sini sih mungkin lebih khusus buat kalau ngejual yang sifatnya digital sih teman-teman. Jadi contohnya kayak itu brush atau aset yang bisa dipakai di Photoshop, atau misalkan referensi atau 3D model. Nah, kalau yang sifatnya digital seperti itu, teman-teman bisa pakai Gumroad. Nah, kalau di Instagram sendiri, di luar dari yang tadi udah dibahas, kalau Instagram tuh sebenarnya sifatnya lebih ke untuk khalayak umum sih teman-teman. Jadi karena di situ kan penikmatnya tidak hanya yang sedang di digital art, walaupun ada juga sih artis-artis yang bermainnya di platform Instagram. Tapi kalau teman-teman pasang atau publikasiin kayak teman-teman di Instagram tuh targetnya lebih ke khalayak, jadi ke orang umum. Mereka belum tentu mengerti betul tentang
digital art yang teman-teman bikin, tapi kalau bisa aja tidak menghilangkan kemungkinan mereka tuh bisa suka sama stylenya teman-teman. Mungkin pembahasannya sekian dulu ya teman-teman. Untuk pertanyaan lebih lanjut atau kalau misalkan teman-teman ada kritik, ada saran untuk konten-konten gua ke depannya, teman-teman juga bisa sampaikan di Instagram atau di YouTube channel ini ya, supaya mudah-mudahan dengan masukan dan teman-teman kedepannya gue bisa bikin konten yang lebih ngebantu lagi teman-teman dan lebih ngejawab permasalahan yang teman-teman miliki di saat proses pembelajaran atau mengasah kemampuan kalian di digital art ini ya teman-teman. See you next time.